10 hal yang harus diketahui perempuan tentang vagina dengan sekilas Mista Channel. Masih ada banyak kesalahpahaman seputar cara kerja dan bagaimana cara merawat area vagina. Kebanyakan orang berpikir bahwa vagina merupakan ruang terbuka yang tidak berhenti bekerja dan tidak pernah berakhir. Padahal pemikiran ini tidak benar. Ada juga yang berpikir bahwa vagina hanya berbau ketika ada sesuatu yang salah yang terjadi. Ini pun juga tidak benar. Hal ini mengapa ada banyak mitos beredar yang tidak benar seputar cara kerja vagina. Untuk mengetahui apa saja mitos yang tidak benar seputar vagina, mari kita ungkap satu persatu. Yang pertama, berapa panjang saluran vagina? Banyak yang mempertanyakan seberapa dalam dan panjang saluran vagina. Jawabannya adalah rata-rata saluran vagina memiliki panjang 3-6 inci, kira-kira sepanjang tanganmu atau tangan manusia biasa. Tetapi saluran vagina bisa berubah bentuk tergantung situasi, contohnya saat berhubungan seks atau saat melahirkan. Kedua, apakah bertambah panjang saat rangsang? Saat berhubungan seks, saluran vagina bisa lebih panjang untuk mengakomodasi penetrasi. Gairah seksual membuat leher rahim akan terangkat dan menyebabkan 2/3 bagian atas vagina memanjang. Ketiga, bagaimana peragangan vagina saat persalinan? Saat menuju persalinan, saluran vagina akan merenggang sangat lebar sehingga memungkinkan bayi untuk keluar dari vagina. Beberapa perempuan yang melahirkan akan mengalami perubahan pada vagina mereka, seperti terasa longgar atau terlihat lebih besar dari sebelumnya. Tak jarang pula membuat vagina terasa sakit atau semua adalah hal yang wajar dan normal terjadi. Setelah beberapa hari proses persalinan, vagina akan menjadi lebih kencang dan kembali seperti semula sekitar 6 bulan setelah melahirkan, meskipun penampilannya tidak akan sama seperti saat sebelum melahirkan. Keempat, apakah vagina bisa direnggangkan secara permanen? Pemahaman tentang vagina yang merenggang permanen juga tidaklah benar. Pasalnya, vagina itu sifatnya elastis sehingga dapat mengembang dan menguncup seperti karet gelang. Jika kamu merasa elastisitas vagina kendor atau melemah seiring waktu, ini mungkin merupakan hasil dari 1 atau 2 skenario yang telah dilakukan. Misalnya saja, pernah beberapa kali melahirkan. Terlepas dari melahirkan, penuaan atau usia juga bisa melemahkan otot vagina. Kelima, perlukah senam Kegel itu? Seperti pemaparan sebelumnya, otot-otot dasar panggul akan melemah karena hal lain selain melahirkan dan penuaan. Di antaranya ialah riwayat operasi, mengidap sembelit, dan pertambahan berat badan. Jika kamu merasa bagian dasar panggul dan area vagina mulai melemah atau memperkuat kembali otot-otot tersebut, kamu bisa mencoba senam Kegel. Senam Kegel sendiri dipercaya dapat membantu mencegah atau mengendalikan inkontinensia urin atau feses. Keenam, apakah klitoris bertambah besar juga? Klitoris akan bertambah besar ketika sedang terangsang. Hal ini membuat klitorismu membengkak dan menarik dirinya untuk bersembunyi di balik tutungnya. Tapi yang perlu diingat adalah klitoris tidak akan berubah drastis
ketika dirangsang secara seksual, yang jelas hanya akan ada perubahan ukuran saja. Ketujuh, apakah semua bagian kewanitaan sama? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Vagina, labil, klitoris, dan semua bagian genitalia memiliki bentuk yang unik. Labia mungkin asimetris atau klitoris pun mungkin lebih kecil. Kulit di daerah yang lebih terang atau lebih gelap dari warna kulitmu secara keseluruhan, meskipun mungkin ukuran dan bentuk rata-rata serupa, tetapi alat kelamin setiap orang benar-benar berbeda. Yang kedelapan, mengapa kulit area vagina lebih gelap dari kulit keseluruhan? Kali abnormal bagi kulit kelamin memiliki warna yang berbeda dari warna kulitmu, mulai dari labia coklat atau kemerahan hingga labia merah muda atau keunguan. Tidak semuanya dengan warna kulit secara keseluruhan. Alat kelamin pun bisa berubah menjadi lebih gelap ketika terangsang. Ini membuat aliran darah ke area tersebut menyebabkan pembengkakan, dan warna klitoris serta bibir bagian dalam labia minora berubah. Tetapi yang perlu diketahui ialah jika vaginamu berwarna ungu kronis, mungkin kamu terinfeksi jamur atau iritasi kronis pada vulva yang dikenal dengan lichen simplex. Jika hal ini membuatmu khawatir, sebaiknya konsultasikan segera pada dokter. Kesembilan, bahayakah mencukur bulu kemaluan? Tidak selamanya mencukur bulu kemaluan menjadi hal yang berbahaya, tergantung pada metode yang ada. Misalnya saja, mungkin kamu mengalami gejala seperti luka bakar atau gatal-gatal. Jika rambut tidak dihilangkan dengan benar, maka sebaiknya tidak perlu melakukan cukur bulu kemaluan. Yang ke-10, apakah baunya berubah tiap waktu? Sebenarnya normal bagi vagina untuk memiliki bau, tetapi yang perlu diperhatikan ialah jika ada bau yang terus-menerus dan busuk, atau ditambah juga keputihan atau kehijauan, maka segeralah konsultasikan hal ini kepada dokter. Mungkin itu adalah infeksi atau ketidakseimbangan bakteri. Kebersihan vagina juga perlu dilakukan agar tidak mudah terserang bakteri dan terhindar dari bau yang tidak sedap. Tetapi sebaiknya menghindari douching atau metode membersihkan vagina. Meskipun metode ini biasa dilakukan, tetapi dokter tidak menyarankan untuk melakukan douche karena vagina membersihkan dirinya sendiri secara alami, sehingga tidak memerlukan apapun. Sebab douching bisa mengupas mikroba alami dari vagina dan mengubah keasaman alami serta menyebabkan penumpukan bakteri berbahaya. Oleh karena itu, penting menjaga kebersihan vagina agar tetap kering dan terhindar dari bakteri. Sekian dari kami dari Sekilas Semesta Channel. Kali ini dikutip dari popmama.com. Terima kasih.